Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Amin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur karena sudah hampir pupus bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Kalau tidak salah hari ini tanggal 25 ya. 26 kah? 26 ya. Ya kok kurang lebih lah. Bisa kurang bisa lebih ya. Insya Allah nanti dalam perhitungan kalender hisab itu hari Jumat sore ketika matahari tenggelam, bulan sudah berada di atas ufuk ya. Dengan demikian berdasarkan kriteria wujudul hilal, adanya bulan, maka pada saat malam Sabtu tersebut sudah hari 1 bulan Ramadan ya. Kalau lah ya lah. Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat ulun menjelaskan tentang bagaimana Nabi menghadapi bulan Ramadan. Mungkin di antara Bapak Ibu juga yang berkeliling-keliling sudah sering mendengar penjelasan ini, tapi ini tetap ulun jelaskan karena begitu penting saya kira kita memahami dengan baik suatu ibadah, apalagi di tengah peradaban manusia yang apa istilahnya itu hedonistik ya. Hedonis itu artinya yang penting rame, nyaman ya, itu melupakan hakikat daripada kehidupan ini seperti apa. Jadi orang hidup terpesona dengan kulitnya, kulit kehidupan ini, lipstik kehidupan, kulit kehidupan ini. Kalau kita baca ayat Al-Quran terkait dengan Nabi Adam keluar dari surga, saya kira kita sudah bisa memahami hakikat kehidupan ini apa. Ketika Nabi Adam disuruh keluar, Allah berfirman, ihbitu minha ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Keluarlah engkau hai Adam dan istrimu, dan juga tentu saja iblis disuruh keluar dari surga, dan sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain, kata Allah, aduun. Aduun itu memang secara bahasa artinya musuh. Kenapa musuh? Karena ada perbedaan dan ada provokasi. Tentu saja ada perbedaan, ada provokasi. Karena nanti tidak mesti berbeda itu bermusuhan. Dalam konsep agama, berbeda itu bisa saling melengkapi. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya. Tapi nanti bisa juga berbeda itu lalu memprovokasi. Kadang-kadang bahasa kita juga, Ustadz betakun jar, ini menurut Buhan Subalah mana Julun? Ini kan memprovokasi ini kan ya, Subalah ini negatif itu. Sesama orang Islam jangan bisa busuk Subalahan kan. Nah, ya. Orang Subalah itu kalau di wadah kami di Birayang itu Subalah gunung ya, Gunung Meratus.
Lalu sebelah gunung ini ada orang-orang Dayak yang masih animis, ya, yang percaya dengan hantu-hantu. Nah itu orang sebelah namanya. Lalu nanti muncul lagi istilah baru, kasubelahan. Nah, kasubelahan ini mulai kayak kasubelahan dari mana ya? Bahasa Banjarnya kasubelahan ini mulai kayak menyubalah dari kana. Jadi berbeda itu memang salah satu potensi aduun, itu salah satu saja sebenarnya. Karena nanti ada ayat Quran yang lain kan? Dalam surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan ada laki-laki, ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan berbangsa-bangsa dan berqabilah-qabilah, bersuku-suku, lita'arafu, untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Lalu kebaikan itu diberikan kepada orang lain yang berbeda. Tapi rupanya yang didahulukan oleh Allah kepada Nabi Adam itu aduun. Nah, ba'dukum li ba'din aduun. Sebahagian kalian nanti dengan sebahagian yang lain ada potensi persaingan, pertarungan, perkelahian. Tapi yang menarik nanti kalimat berikutnya, walakum fil ardi mustaqarrun. Kamu, hai Adam, nanti di bumi itu akan tinggal, menetap. Wa mata'un ilahin. Dan engkau akan menikmati kehidupan dunia itu, tetapi berbatas waktu. Nah, itulah hakikat hidup kita. Kita menikmati fasilitas yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, tetapi berbatas waktu. Kacang jeruk misalnya, nah itu kalau sudah umur 70, udah kau lagi. Kecuali pakai cubik. Nah, dipisah dulu kan, hanya diisap. Nah itu baru. Karena kalau lagi mau makan gigi habis dah ya, Pak. Kalau lagi makan wajik, kata kalau lagi, akhirnya gigi pacul ada di wajik. Kalau lagi kan, ya itu wa mata'un ilahin, kata Allah. Memang engkau akan menikmati hidup di dunia itu, tetapi ada batas waktu. Maka setelah batas itu habis, kita akan masuk ke dunia lain. Nah, di situ kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, ini penting sekali memahami hakikat kehidupan kita ini. Dalam hadis juga dijelaskan, ya. Seandainya kata Rasulullah, manusia itu memiliki 2 lembah yang penuh dengan harta, maka manusia itu ingin lembah yang ketiga. Dan mulut manusia itu selalu akan dipenuhi sampai nanti menyentuh tanah, artinya sampai mati maksudnya. Jadi memang potensi rakus itu ada dalam setiap manusia, dalam setiap kita. Tapi kalau kita menyadari hakikat hidup tadi, ya kira-kira kita sesadangnya aja. Nah ini sebenarnya untuk merespon perkembangan terbaru kasus korupsi di Pertamina. Dugaan, saya bilangnya masih dugaan kan. Tapi kira-kira mensampatinya wani menangkap tuh sudah. Itu alat buktinya cukup ya. Ngeri sekali kan, jadi negara kita ini ya lapah juga, jadi presiden lapah juga ini. Menulun kada akun jadi presiden. Orang kada milih ya bang. Apa hari ini ragu ini kan. Tapi ya itulah namanya kan dunia kan. Itu tadi, seandainya, jadi tidak akan penuh mulut manusia itu, kata Nabi, melainkan nanti tanah. La yamla'u famu atau jaufu qaumin illa turab. Wa yatubullahi liman taba. Dan Allah, kata Rasulullah, tetap akan menerima taubat bagi orang yang benar-benar bertaubat. Nah, jadi disuruh taubat itu, tapi taubatnya ini berat.
Masalahnya rukun tobat ini kan pertama berhenti, ya sudah berhenti kan dari pekerjaan dosa. Yang kedua menyesali, kira-kira menyesal kira-kira. Ya. Yang ketiga, yang ketiga ini ngalih menyelesaikan hak-hak manusia apabila dosanya itu terkait dengan kezaliman terhadap manusia. Kayak apa? Mengembalikan hak-hak manusia ini, berarti seluruh yang diambil harus dikembalikan ke negara. Nah, kalau lah mengembalikan ke negara, kecuali undang-undang perampasan hak itu disahkan, dan ini katanya belum nih, masih bolak-balik rupanya masih. Nah, tapi tentu kita tidak mengurus itu sebenarnya, tapi yang kita urus ini bagaimana umat Islam ini memahami agamanya dengan baik, lalu agama itu menjadi petunjuk. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi itu. Jadi dijelaskan dalam kitab Sunan Abi Daud, fi kitabil adabi, pada kitab al-adab, pada bagian adab, an Qatadah annahu balaghahu, dari Qatadah bahwa dia menginformasikan annan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana izara al-hilal qala, ketika melihat hilal Ramadan dia berkata, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, amantu billahi alladzi khalaqaka. Jadi 3 kali Nabi mengulang hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin. Artinya ini awal Ramadan, yang bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan dan bulan petunjuk. Ya tentu bagi orang yang memahami makna yang paling dalam dari Ramadan. Tadi imam kita membaca 183 Al-Baqarah tentang puasa. Itu mungkin salah satu yang bisa kita pahami tentang hakikat Ramadan. Yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan puasa. Selama ini kita memahami puasa itu adalah siang. Siang kan ya. Tapi kalau kita belajar fikih puasa, apa katanya? As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa itu secara bahasa, secara lugawi, itu artinya menahan. Jadi karena di dalam diri kita ini ada sesuatu yang bergejolak, menginginkan sesuatu, keinginan-keinginan, namanya nafsu, namanya hawa nafsu namanya. Dalam surah An-Nazi'at namanya hawa nafsu. Kan wanahan nafsa anil hawa. Menahan nafsu dari hawanya. Jadi nafsu itu ada hawanya. Hawa itu artinya keinginan yang bergejolak, yang tanpa batas, yang tinggi, serakah maksudnya itu. Nah, lalu puasa itu apa? Puasa itu latihan menahan. Ya, menahan apa? Menahan nafsu keserakahan. Makanya ujian puasa itu adalah pada saat berbuka. Saya lebih senang kalau berbuka puasa itu di musala atau di masjid. Bukan soal kada bayarnya, bukan. Tapi soal bahwa di masjid, di musala itu terbatas. Ada Jepang yang menumpang piring itu, tapi kada banyak. Barang 2-3 ikung lah. Mungkin karena lapar benar kan. Akhirnya tumpang 2 piring. Artinya 2 piring jadi 1. Nah, tapi umumnya kan sepiring bubur, ya, sebiji kurma, secangkir teh panas, ya, secangkir air mineral, ditambah wadai sehiris. Bukan sakarat. Kalau sakarat mati. Ya, ada wadai sakarat nih kan. Sakarat 2 karat. Sakarat itu sehiris yang gonal, sakarat bahasa Banjar. Nah, itu nanti perut kita itu kada terlalu kenyang. Nah, itu namanya puasa. Jadi ada puasa pada saat buka, itu puasa juga, kita menahan juga, kita tahan. Nanti mungkin ngantuk-ngantuk kita tahan juga. Sahur juga kita tahan ngantuknya.
Jadi urusan menahan ini sebenarnya siang malam. Kita kendalikan terus, kita tahan. Itulah namanya puasa. Jadi puasa ini bukan hanya siang, tapi malam juga. Tapi malam itu maksudnya ya mengendalikan hawa nafsu juga. Bagaimana kita berbuka, pola kita berbuka. Nah, menahan ya ngantuk karena mau tarawih, membaca Quran dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mengatakan hilalu khairin. Ini bulan kebaikan dan bulan petunjuk. Bulan kebaikan, bulan petunjuk. Bulan kebaikan, bulan petunjuk. Tentu bulan kebaikan itu artinya kalau kita berbuat baik. Nah, itu. Karena ayat menjelaskan juga, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi kalau kau berbuat jelek, kejelekan juga akan kembali kepada dirimu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha, bahasa Arab itu kalau pakai la itu baik artinya. Baginya kebaikan yang dikerjakannya, baginya akan ada kebaikan dari kebaikan yang dikerjakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau pakai ala itu hanya kejelekan. Baginya akan ada kejelekan dari kejelekan yang dia lakukan. Itu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi, nah makanya oleh karena itulah ada yang mengatakan kan tidurnya orang puasa ibadah. Ya kalau tidurnya itu maksudnya dalam rangka kebaikan. Tidur ini kan netral sebenarnya. Ada tidur baik, ada tidur tidak baik. Mun guring aja seharian, guring aja sembahyang kada, kan kada baik tidurnya kan. Nah. Tapi kalau misalnya kita sudah capek sekali kerja, kemudian kita istirahat terbaik dalam kesehatan adalah tidur. Nah, maka tidurnya menjadi ibadah. Berganda-ganda pahalanya tidurnya. Demikian juga segala kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu akan berganda-ganda pahalanya. Makanya ketika ada isu bahwa Ramadan itu sekolah libur, sedih kita kan. Anak-anak ditakoninya tak deh. Kan libur kanak adakah akunnya? Libur aja aja. Nyaman main HP juga kan. Nah. Sebenarnya lebih baik tidak libur, karena dengan demikian berarti kan guru mengajar, murid belajar. Belajar mengajar itu kan suatu kebaikan, suatu pelaksanaan dari perintah agama. Maka belajar pada saat Ramadan pahalanya berlipat ganda. Mengajar juga demikian. Jadi Ramadan itu bukan bulan libur, bukan. Ramadan itu bulan aktivitas. Hanya nanti disesuaikan aktivitasnya. Nah, pemerintah bagus sekali mengaturnya. Misalnya jam kerja. Biasanya kalau 7.30 hari biasa, Ramadan kalau pukul 8. Nah, jadi satu madar dulu kan. Sawat aja tuh madar itu. Kada hangit benar lah. Mun sampai pukul 9 madar hangit juga. Nah, gusang. Bahasa kamenya gusang. Nah, nanti pulangnya yang biasanya jam 16 atau 16.30 untuk hari Jumat dimajukan 1 jam, jam 15. Nah, karena asumsinya tengah hari tidak ada istirahat untuk makan. Nah, jadi karena tidak ada istirahat, maka seluruh waktu itu adalah hari kerja. Kerja kita di bulan Ramadan. Itulah hilalu khairin, kebaikan. Jadi Ramadan itu kebaikan demi kebaikan kita lakukan. Itulah nanti hilalu khairin. Warusdin, seluruh Ramadan itu harus kita manfaatkan untuk menjadi momentum membangun kesadaran yang menjadi petunjuk hidup kita. Bagaimana caranya? Macam-macam caranya kan. Ada orang yang belajar baca Quran dengan terjemahnya, dia baca.
Oh begini kehendak Tuhan manusia ini kan. Nah, seperti tadi misalnya, ihbitu minha ba'dukum li ba'din aduun walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Oh begini rupanya Tuhan menghendaki hidup ini. Hidup itu nikmat tapi berbatas. Nah, karena berbatas maka kita harus mengambil langkah-langkah kan untuk memanfaatkan. Kata Nabi, ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Waspadalah kalian 5 sebelum datang yang 5. Mulai hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Mumpung hidup, gunakan hidup. Syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Ya ini saya kira, saya membaca hari ini laporan di koran, usia harapan hidup di negara-negara maju itu melamban. Sehingga tidak berbanding katanya, tidak berbanding lurus usia harapan hidup itu dengan kemakmuran dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kenapa? Karena ada faktor X yang mempengaruhi usia harapan hidup itu dalam negara maju, yaitu pola hidup. Ini berdasarkan data ini, laporan berdasarkan jurnalisme data. Mungkin Bapak Ibu juga membaca itu. Jadi apa maksudnya itu? Bahwa umur manusia, meskipun manusia telah mampu melakukan diversifikasi pertanian sehingga tidak ada lagi orang kelaparan, meskipun manusia mampu menciptakan virus buatan, apa namanya, untuk imunisasi itu apa namanya, vaksin ya, untuk mengusir berbagai penyakit yang berbahaya. Meskipun manusia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun manusia mampu meningkatkan taraf pendidikan, tetapi itu tidak berbanding lurus dengan panjangnya umur rata-rata manusia modern. Artinya apa? Artinya ya kita ini harus memanfaatkan hidup ini. Karena pola hidup dalam jurnalisme data itu membawa manusia untuk mati karena kekenyangan. Matinya karena kekenyangan. Ini statistik, Pak. Dulu orang mati kelaparan, sekarang mati kekenyangan. Kekenyangan itu maksudnya kebanyakan yang dimakan. Bahari kan nasi, iwak sapat sikong, sayurnya itu kangkung, ya kalau kalayau, ginjir, kaladi, apalagi kampung tuh, pucuk kastila, pepaya kan, dijarang dicacap ke acan kan, acannya itu dicampur lawan belimbing tunjuk puhup di atas nasi kan. Itu bilang kadang-kadang nasian juga. Makannya di pondok riot di hutan kan. Di sawah tuh ada pondok itu. Aduh, nyamannya makan itu ya. Cair tukang liur kita. Kan? Tapi panjang umur kan. Kenapa? Karena pola makannya sehat, alami, natural. Sekarang makanan semua diproses secara kimiawi. Bahari, kalau iwak ada makan, ya kucing ya sudah. Wah ini kan dimasukkan ke freezer, kulkas segala macam ya. Ini esok dihangati pulang, wajib pulang. Tapi mungkin dari aspek kesehatan itu sudah berubah. Makanan-makanan yang dikemas kemudian diawetkan itu mungkin ya dalam ilmu kesehatan secara biologi kimiawi lah itu ada perubahan-perubahan. Bahari hendak makan ayam ya nangkap di bawah rumah. Ada juga orang besaruan aja lah ke rumah kita lajan aja sekalinya gebin cap angsa. Ada juga dikira tadi ini harapan dan ini ayam nih karena bahari itu
Cuma Bahari itu ingat benar di kampung tuh, nengaran makan ayam tuh mewah itu. Padahal ayam itu kan nyaman benar dipelihara. Cuma Bahari rupanya kata pikir juga kita melihara ayam nih. Ayam tuh kada berkurungan gini hidup. Di mana guringnya? Di atas pohon asam. Berbuah asamnya kan. Dicuntannya oleh kekanakan. Pada saat mencuntan itu dihirainya oleh ayam. Abut kekanakan, bahjar. Asam kai ini berisi jin juga banyak kai ini aja. Ada tahinya. Padahal ayam guring di atas pohon asam. Anak saja ayam guring di atas pohon asam. Kayaknya bahintalo di dapur. Nah, jadi maksud ulun bahwa kalau Nabi mengatakan syababaka qabla haramika, hayataka qabla mautika, ya kita harus waspada bahwa statistik rata kehidupan itu tidak terlalu panjang. Itu tadi, kemajuan manusia dalam mengatasi kelaparan dengan diversifikasi hasil pertanian itu tidak membawa sekonyong-konyong untuk panjang umur. Karena pola hidup kita berubah, pola makan kita berubah. Kenapa meninggal, Jar? Oh, kecelakaan. Bahari jarang ada orang meninggal karena kecelakaan transportasi. Karena kada kemana-mana. Itu kan kai Bahari kan. Kai, kada bisa pindah kah? Aku takutan di sini bisa pindah nih kalau terranjah orang terabah-abah. Oh. Bermotor bang kai, takutan aja kalau tak balik. Bakapal bang kai, kalau haram. Berpesawat maginannya. Ada apa nih sih? Aduannya aku. Mbak kayak apa kayak? Aku berjalan aja Sidin. Nah, berjalan aja. Kamu Sigit 2 pal berjalan aja Sidin. Nah, sepeda ada. Jadi tidak ada zero kecelakaan. Ada. Karena memang mobilitasnya terbatas. Ketika diciptakan alat transportasi, maka muncullah kecelakaan-kecelakaan. Ada pesawat yang hilang sampai ini, oh bayangkan. Pesawat ini itu kan ada Adam Air hilang juga, Adam Air, kemudian apa itu ya, Malaysia juga kan hilang juga sebuah. Nah, kenapa manusia mati karena kekenyangan? Itu tadi, karena apa yang dimakan oleh manusia tidak berbanding lurus dengan kesehatan yang diandaikan oleh manusia modern. Kita rajin olahraga, kita rajin menonton atau mengikuti ceramah-ceramah tentang kesehatan. Fakultas kedokteran juga dikembangkan, obat-obat diciptakan. Tapi apa yang terjadi? Penyakit degeneratif, penyakit yang tidak menular seperti darah tinggi, asam urat, kolesterol dalam darah, gula darah, ini menjadi momok manusia modern. Bahari kadada, kencing manis kadada, ginjal kadada juga, baru orang sakit ginjal kadada. Sebutin aja penyakit itu, bilawa. Ulul ingat, sakit apa kayak bilawa nih tuh hajar. Batis sakit kan? Padahal kira-kira asam urat kira-kira lah. Batis sakit, cingkal di sini nah. Belawa aja sini kan. Nah diambilkan sirih kan. Nah, kemudian sirih itu dibakar ke api, tapi jangan sampai hangus. Dikasih dulu minyak kelapa. Mungkin ada minyak kelapa, minyak lanjar kalau aja juga. Nah, minyak bekas. Nanti dihuru ke api, dipanaskan. Nanti ditapakkan ke belakang batis nih. Ya 2-3 hari ampe. Nah itu sirih aja bari obatnya. Ada paham juga kita. Apakah itu? Anu Jasidin belakang singkal menyamak. Jasidin ambil daun kulanda. Daun kulanda obatnya. Daun sirsak. Ini obat Jasidin, daun sirsak nih. Sama aja juga dihuru ke api, diandaki minyak, ditampakkan ke belakang. Mungkin panasnya itu sebenarnya. Nah ngeri lagi itu di pasar ada orang mau obati telapak batis lawan wasi. Apa itu namanya? Itu ada itu. Jadi di pasar kampung
Itu ada orang biasanya memberikan jasa pengobatan praktis. Apa ngarannya itu? Siapa yang tahu itu? Oh, jadi kayak susu kerinjing itu nah. Dia nok api kan? Kemudian dia niki minyak ini dicatokan ke tulak betis. Itu maampihi juga sakit betis. Kira-kira Jepang tuh kira asam urat juga gitu tuh. Memberi ke tahu ngarannya. Nah, itu pakai itu. Tadi ingat dulu istilahnya itu ada itu tapak betis. Besiar kakarnya. Disiar karena kan. Itu besiar karena. Wah, ini kan ada lagi Pak, itu kira ada payu lagi juga. Wah, bayar banyak aja namanya nyurung betis, bayar 10 rupiah, 12 rupiah. Itu bayar rupiah aja kan. Saringgit itu 2,5 rupiah. Jadi hayataka qabla mautika, syababaka qabla haramika, sehataka qabla sukmika. Sehat sebelum sakit. Faragaka qabla sughlika, lapang sebelum sempit. Kemudian waginaka qabla fakrika, yang kelima adalah kaya sebelum fakir. Kaya itu maksudnya kita memiliki sisa lebih dari kebutuhan. Itu namanya kaya. Fakir itu kebutuhannya banyak sehingga dia tidak memiliki kecukupan untuk memenuhinya. Oleh karena itu istilah kaya dan fakir dalam Islam itu sangat terkait dengan pola hidup. Seluruh kita yang puasa itu adalah orang kaya. Kita tuh puasa, tuh sugih kita tuh rahat puasa tuh nah, sugih benar tuh. Orang lalu menjual es, ada enak kita kan puasa kan. Berarti kaya kita kaya. Tapi begitu kamarian, nah ini jadi fakir kita. Jadi bulan puasa ini mehano sugih, mehano fakir, ketika banyak kehendak dan kehendak itu tidak bisa dilayani oleh kita namanya fakir. Nah, makanya tadi terkait dengan pola hidup. Dan pola hidup tadi dalam jurnalisme data sekarang ini tidak berbanding lurus usia harapan hidup kemajuannya dengan kemajuan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, tidak. Artinya kita harus waspada. Yang diberi umur panjang, alhamdulillah. Tapi yang muda-muda, itu harus waspada ya. Nah, jadi ketika Rasulullah mengatakan 3 kali, hilalu khairin warusdin, kita harus mengambil momentum terhadap Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita menemukan petunjuk dari bulan Ramadan itu melalui berbagai cara. Ada mungkin melalui pendalaman terhadap agama. Kita dalami agama ini di bulan Ramadan. Mungkin banyaknya ceramah-ceramah itu salah satunya itu, tapi tidak cukup sebenarnya ceramah itu. Ceramah itu kan hanya mendorong, memberikan stimulus agar kita belajar. Maka kitalah nanti yang akan banyak belajar secara mandiri masing-masing. Baca Quran, baca hadis-hadis Nabi. Ada istilah one day, one juz, ya silahkan. Sehari 1 juz. Tapi saya kira kaitannya dengan rusdin, hilalu khairin wa rusdin, yang disabdakan oleh Nabi, itu mesti kita tanyakan. Berapa yang kita dapatkan petunjuk dari Al-Quran setelah kita membaca? Jadi bukan berapa halaman sehari, bukan pertanyaannya. Tapi berapa informasi, petunjuk yang kita dapat akses dari Al-Quran pada bulan Ramadan. Berapa petunjuk yang dapat kita akses dari hadis Nabi. Kita pelajari. Nah, yang kedua saya kira seperti yang dipraktikkan juga oleh Nabi, yaitu melalui kontemplasi. Perenungan seperti tadi kita memikirkan, hidup nih inginnya apa ini? Ini apa ini? Manusia yang korupsi, yang gajinya sudah besar, kemudian masih juga mengambil uang negara nih, apa ini?
kita pikirkan. Lalu kita kaitkan dengan kehidupan kita kaitkan dengan hakikat hidup ini. Itulah saya kira i'tikaf. Jadi i'tikaf itu kontemplasi. Jadi kalau Nabi dulu pergi ke Gua Hira karena galau melihat perilaku masyarakat Arab, lalu akhirnya Allah turunkan Al-Quran, tentu kita tidak akan ke gua, kita ke masjid kontemplasinya. Kita minta kepada Allah supaya diberi petunjuk, diberi kemudahan hidup di tengah semerautnya keserakahan umat manusia. Kita tidak tahu seperti apa nanti negara kita ini. Maka daripada memikirkan negara, saya kira kita mikirkan halabiu aja gitu. Susah juga memikirkan negara ini. Makanya tadi kada usah kita jadi presiden, jadi menteri. Mau kita tak ulai ini. Itu katanya baru mulai tahun 2018 sampai 2023. Bagaimana sebelumnya? Bagaimana 2024? Kada tahu lagi, belum ada laporan. Saya lihat Ihsanuddin Nursi, kemudian Fuad Bawazir kan diwawancarai oleh wartawan. Ya semuanya bingung. Gimana kita ini? Tapi satu ketika saya mau menonton juga Taufikur Rahman Ruqi, ya. Jenderal Taufikur Rahman Ruqi ini ketua KPK pertama pada zaman era reformasi. Ditanya, bagaimana Pak Taufik menyelesaikan kasus-kasus Indonesia yang darurat korupsi ini? Dia mengatakan sederhana. Katanya 2 orang aja selesai korupsi ini. Siapa 2 orang itu? 1 presiden, 2 ketua Mahkamah Agung. Mungkin mestinya 3 kan? 3 jaksa agung. Ya. Jaksa agung, Mahkamah Agung, presiden. Selesai. Bikin hukuman yang berat. Kan? Jangan ada neko-neko. Jangan ada KKN dalam pengurusan atau dalam proses hukuman. Nah, selesai. Tapi kalau yang 3 ini masih lama, apalagi lemah bulu. Nah, ya ada lemah bulu makanya. Lemah bulu ini kada kamu di takajut-kajut lemah. Pengantin karena pemulaan kawin, perhatian kawin pas karena pulasit. Itu artinya lemah bulu. Nah, pada kau takajut. Nah, itu kata Taufikur Rahman Ruqi ya tidak bisa menyelesaikan ini. Kecuali yang 2 tadi, ya. Kalau ulun mungkin 3 lah. Ya. Karena jaksa ini juga kan menuntut, memproses kan. Mahkamah Agung kan hakim memutus. Presiden mengarasi, menetapkan kebijakan-kebijakan. Nah, makanya kita ini mudah-mudahan Indonesia ini ada perubahan. Jadi seharusnya kalau korupsi itu bisa dihilangkan ya dikurangi lah sampai sekecil-kecilnya. Mungkin tidak perlu ada pengurangan anggaran, tidak perlu ada penghapusan beasiswa, tidak perlu ada pemotongan PNBP, RM dan sebagainya dalam keuangan. Justru sebaliknya, pajak-pajak akan dikurangi, subsidi pemerintah kepada rakyat akan semakin banyak, sehingga menjadi lebih makmur kita. Nah, tapi yang terjadi ini, itu tadi, 30% dari APBN itu menguap. Nah, menguap itu artinya hilang mana-mana. 30%. Nah, jadi intinya tidak lain, mari kita sambut Ramadan ini dengan semangat seperti yang disabdakan oleh Nabi. Dia adalah bulan kebaikan. Mari kita kerjakan yang baik-baik, Dan kita memahami Ramadan itu bukan soal siang saja, tapi malam juga. Seluruh hari, seluruh waktu adalah masa-masa kita menahan, belajar menahan. Karena tadi as-saumu lughatan al-imsak. Puasa itu sebenarnya menahan. Maka malam pun kita bisa puasa, yaitu menahan berbagai halangan untuk berbuat kebaikan. Nah, yang ketiga, Ramadan ini adalah bulan petunjuk, dan kita harus mencari petunjuk ini
dengan sebaik-baiknya melalui pembacaan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, dan juga melalui perenungan-perenungan dalam i'tikaf dan zikir-zikir kita, doa-doa kita yang kita panjatkan baik siang ataupun malam. Ya. Dengan demikian mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, Ramadan yang benar-benar membersihkan hidup kita, batin kita, sehingga kita akan keluar dari Ramadan itu menjadi manusia yang baik, yang terbaik, yang lebih baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, memudahkan kita untuk beribadah, melapangkan rezeki kita, sehingga kita dan keluarga dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.